Saya menjawab beberapa pertanyaan. Dengan majunya media sosial, bagaimana cara memilih ceramah dari ustadz yang viral? Bagaimana cara agar tidak terpapar paham yang menyimpang? Yang pertama, lihat ustadznya belajar dari mana. Tuh, yang pertama, ustadznya dari mana? Dari Lirboyo Kediri. Ustadznya dari mana? Dari Tambak Beras Jombang. Ustadznya dari mana? Dari Denanyar. Oh, ini dari mana? Ini dari Mbah Munawir Krapyak Jogja. Ini dari mana? Ini dari Sidogiri. Itu semua insya Allah Ahlus Sunnah wal akidahnya Asy'ari, fikihnya mazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. Bisa diulang? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Al-Ghazali. Insyaallah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz Abdul Somad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buya Yahya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gus Baha Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mbah Maimun Zubair Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, ini ada ustaz dari Sumatera Barat. Dari mana dia? Dari Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Abu Amin Al-Ghazali. Oh, ini dari Medan Sumatera Utara. Al-Jamiyatul Wasliyah. Al-Jamiyatul Wasliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni. Jangan ambil ceramah dari Wahabi, dari Syiah, dari liberal, dari Khawarij, dari Murji'ah. Kita berpegang kepada Ahlus Sunnah wal. Apa hukumnya seorang istri bersuami menikah dengan suami orang? Piye iki? Ibu seorang istri tidak boleh nikah lagi dengan suami. Ibu kalau mau nikah sama suami orang mesti ditalak dulu. Habis talak nunggu 3 bulan. Namanya iddah. 3 bulan nggak ada ngandung, baru dia bisa nikah dengan laki-laki lain. Jadi kalau ada istri orang nikah dengan suami orang, maka itu bisa dipidanakan. Suaminya bisa nuntut ke polisi, ditangkap kasus perzinahan. Karena istri tidak bisa menikah poliandri. Ada klinik gigi, ada klinik bersalin, ada klinik kulit, poliklinik. Ada teknik sipil, ada teknik minyak, ada teknik mesin, politeknik. Suami ini loro, poliandri. Bojone loro, poligami. Main bola di pantai, polipantai. Jadi selama dia dengan suami orang, berzina. Kalau itu terjadi di Bukit Sembilan, kita khawatir turun azab Allah. Jadi mesti lapor supaya diambil tindakan. Lapor ke Pak Kades, lapor ke Pak RW, lapor ke Pak Dan Ramil, lapor ke Pak Kapolsek supaya diambil tindakan. Jangan diam. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Diam melihat perbuatan maksiat, setan bisu. Wis setan bisu meneh. Bagaimana mengatasi cewek matre? Perempuan perlu menikah dengan suami yang punya harta. Betul, Bu? Karena suami wajib menafkahi istri. Suami, kalian wajib memberikan 5 kepada istri. Yang pertama, makan. Ibu sudah makan? Yang kedua, pakaian. Ibu alhamdulillah semua sudah dikasih pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal.
alhamdulillah omahe wapi-api tenang. Yang keempat, pendidikan. Ibu dikasih pendidikan sholat, ngaji. Yang kelima, perhatian. Jadi suami tetap ada materi, makan, pakai. Tapi kalau istrinya menuntut, minta belikan istana, minta belikan mobil mahal, tidak sesuai dengan kemampuan suami, dikhawatirkan suaminya mati berdiri, mati tegak dia. Jadi kalau kamu belum nikah, ada cewek matre terlalu banyak permintaan, cari yang solehah, banyak di Bukit 9 insya Allah. Tapi saya mau sama dia aja Pak Ustaz. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Nah ini untuk yang jomblo-jomblo. Jangan kalian pertahankan juga si matre itu. Biarlah dia kawin sama matre 6.000 aja. Saya laki-laki masih selalu melakukan dosa, segala jenis maksiat, bahkan segala dosa besar yang diharamkan Allah. Apakah amal saya diterima Allah? Bagaimana cara saya melakukan taubat? Yang pertama, mandi taubat. Di mana mandi taubat? Bisa di toilet masjid, di rumah bisa. Kalau saya mandi di sungai, bagus. Pergi sebelum Bangkinang ada jembatan, terjun ke bawah. Insya Allah. Kalau kau mandi di sungai Kampar, bukan cuma dosa kau hilang sekalian. Habis mandi taubat, sholat sunat taubat, usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu beristighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis itu tinggalkan semua dosa, insya Allah Allah mengampuni segala dosa-dosa. Semuanya Pak Ustaz, kabeh diampuni Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Anak-anak muda yang banyak dosa, segera bertobat. Kiamat sudah dekat, Covid sudah pulang, datang panas. Saya baca di internet, kapan panas ini akan berakhir? Akhir Oktober baru berakhir. Masih panjang, 5 bulan lagi kita panas. Mudah-mudahan rambut ibu nggak gugur. Bagaimana pendapat Ustadz seorang perempuan yang sudah siap nikah, umurnya juga sudah cukup, tapi tidak ada laki-laki yang datang untuk meminang? Apa boleh perempuan tersebut mencari pendampingnya? Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dalil perempuan boleh, tapi nggak boleh langsung. Ini ada laki-laki yang ganteng, setiap barang dagangan kalau dia bawa laku terus. Mana orangnya? Dia panggil karyawannya. Karyawan, kenapa kalau laki-laki ini yang jualan kok barangnya laku terus? Siapa namanya? Jenenge sopo? Jenenge Muhammad. Di wonge ditunjukkan, itu orangnya. Nabi Muhammad keluar, Khadijah melihat. Akhirnya tapi Khadijah nggak langsung ngomong, dipesankan ke pamannya. Pamannya ngomong, akhirnya mereka dinikahkan. Jadi bapak-bapak kalau punya anak gadis, punya cucu, punya anak, punya adik, boleh diomongkan ke laki-laki. Ada laki-laki di Bukit 9, orangnya alim, orangnya baik, orangnya amanah, omongkan, saya punya anak, kalau kamu mau saya nikahkan. Sawit saya nggak banyak ya, sejauh mata memandang. Karetnya nggak banyak ya, cukuplah untuk 7 turunan. Orang baik ini mesti dipertemukan. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dipertemukan dengan cara yang baik-baik insya Allah. Jangan suruh pacaran, jangan suruh dua-duaan, nanti setan. Luar biasa. Sebelumnya maaf Pak Ustadz, di luar tema. Hukum orang main timbangan dengan cara, bagaimana cara kita menegurnya? Setiap ditimbang sawit 50 kilo, baik tandan kecil maupun tandan besar 50 kilo. Kita pun duduk di timbangan itu 50 kilo. Karet gitu juga, karetnya kecil, diletakkan timbangan 50 kilo, dibacok batu bata 5 biji.
Ada satu surat khusus untuk yang main timbangan. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang main timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun, kalau dia nimbang dia curang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kalau dia beli dia minta penuhkan timbangannya, tapi kalau dia jual dia curang. Orang yang main timbangan tidak bisa dengan taubat, tidak bisa dengan istighfar, maka dia mesti kembalikan semua harta orang yang dia makan. Anaknya makan Arab, istrinya makan Arab. Potong video ini, kirimkan ke orang yang main timbangan. Saya hamba Allah, alhamdulillah. Coba kalau yang ngirim, saya hamba setan. Saya hamba Allah. Apa hukumnya meninggalkan suami yang tak punya apa-apa, sudah 10 tahun berumah tangga, tapi tidak ada perubahan ekonominya? Laki-laki sudah dikunci oleh Pak Kua. Ibu masih ingat perjanjian bapak di depan Pak Kua? Masih ingat? Kalau saya tidak menafkahi istri saya 2 tahun lamanya, meninggalkannya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, maka istri boleh mengadu ke pengadilan agama Bangkinang, Kabupaten Kampar, lalu hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Jadi kalau bapak itu tidak ngasih nafkah, ibu lapor ke pengadilan. Tapi kalau ibu masih cinta, jagalah dia. Mas, orang mangan, orang popo, yang penting dengan kamu sampai ke surga, mas. Tapi kalau ibu nggak tahan, bapak sudah dikunci dengan sirat taklik, tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Zahir maksudnya apa? Makan, pakaian, tempat tinggal. Batin maksudnya apa? Nek manu orang melebu selama 1 tahun, maka namanya al-uyub al-musawwahah. Itu maksud penyakit batin. Kalau dia sakit, maka dia disuruh senam, disuruh olahraga, disuruh minum madu. Enggak sehat juga selama 1 tahun, ibu boleh mengadu ke pengadilan. Ditanya sama hakim, kamu menuntut? Betul Pak Hakim. Makan dikasih? Kasih. Pakaian kasih? Kasih. Omah kasih? Kasih. Kenapa kamu menuntut? Manu'i Pak Hakim. Istri yang menuntut lebih kepada suami, rumah sudah dikasih, mobil sudah dikasih, sawit sudah dikasih, tapi dia nuntut terus, minta cerai, bergoncang tiang aras. Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras. Tapi kalau suaminya pemabuk, suaminya pecandu narkoba, sudah dinasihati tidak mempan, dipanggil nenek mama alim ulama tak mempan, dia gugat ke pengadilan. Jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak bergoncang. Kertas terakhir. Bagaimana caranya menerima ketetapan Allah dengan sedangkan hati kita belum bisa menerimanya? 2. Wasta'inu bis sabri wassalah. Banyak-banyak minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, tahan mulut, tahan pikiran, tahan hati. Sholat, sholat sunat duha, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat wudhu, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sujud terakhir, minta kepada Allah, ya Allah tolong aku. Ya saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Doa nggak mesti pakai bahasa Arab, yang penting bahasa Arab 4. Siji loro telu papat. Sing siji a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sing loro bismillahirrahmanirrahim, sing telu alhamdulillahirabbil alamin, sing papat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli. Habis itu doa minta kepada Allah, ya Allah iki wis pirang-pirang dina bojone rong teko, wis ngalor ngidul ngetan piye iki ya Allah. Saya bukan orang Jawa Pak Ustadz, saya orang Minang. Doa pakai orang bahasa Minang. Ya Allah, iko banyak bananan bini mintakan anak patamu, lembah laki yang kedua, lembah bini yang kapek pecari dulu. Tapi kalau doanya di masjid, Masjid Nurul Huda, doanya jangan kuat-kuat.
Nanti kalau kuat didengar kawan, ya Allah, wis pirang-pirang dino orang teko, sopo? Jadi doanya dalam hati aja. Kalau kawannya nanya, sampean doa kok? Jangan urus doaku, urus saja doamu. Apa hukum istri nikah lagi dengan orang lain? Walaupun izin suami tidak izin suami pertama. Pula izin suami pertama. Sebab nikahnya di luar kota, sebab jirannya dan warga sudah resah. Apa solusinya? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan kalau diceraikan suaminya, maka iddahnya 3 quru. Sebagian mazhab 3 kali suci, sebagian mazhab 3 kali kotor. Maksudnya 3 bulan. Karena 1 bulan itu ada suci, ada kotor. Habis 3 bulan, habis iddah, barulah dia menikah lagi. Judul lagunya Kutubu Jandam. Kalau udah punya anak, beranak ampek dan nanti juga. Perempuan yang nikah dengan laki-laki, dia masih terikat dengan lakinya, maka laki yang pertama mengadu ke pengadilan. Deliknya adalah delik aduan. Kalau ditangkap dia di hotel, ditangkap sama polisi, tak bisa. Karena ini bukan pidana. Beda sama mencuri. Orang kalau tertangkap nyuri ayam, walaupun yang punya ayam itu tak melapor, dia tetap bisa dimasukkan penjara. Karena deliknya tidak mesti ada aduan. Beda sama zina menurut hukum Indonesia nih. Kalau menurut hukum Islam, jelas tuh, gali tanah, masukkan, lempar batu, mati, selesai. Tapi kalau kita gali sini, kita lempar batu, kita semua masuk penjara. Karena kita tidak pakai hukum Islam. Kita sekarang bicara hukum yang dipakai di Indonesia, deliknya aduan. Maka suami mesti mengadukan ini ke polisi, dia masuk penjara. Berapa bulan? Kalau tak salah 6 atau 9 bulan, KUHP. Kita undang-undang hukum pidana. KUHP, bukan kasih uang habis perkara. Sebab nikah di luar kota, jiran dan warga sudah resah. Mana Pak RT? Pak RT, Pak RW, panggil ini. Kumpul kerbau ini. Panggil kerbau nih, kerbau jantan dan kerbau betina. Panggil, kalian udah merusak. Kau berzina di rumah nih, satu kampung nih. Kenapa kalian diam? RT, RW, panggil. Arak dia keliling kampung, masukkan ke penjara. Laporkan ke polisi. As-sakitu anil haq, setan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan, kemungkaran, setan bisu. Ini perumahan-perumahan ini, kalau ada orang buat maksiat, buat dosa, jangan kalian diam. Karena kalau balanya datang, bukan cuma dia aja kena, kita pun kena semua. Rahmat Allah tak turun. Heran aku Pak Ustaz. Aku tidur cepat, badan sehat. Kenapa berat sembahyang subuh? Salah satunya tak merasakan nikmatnya ibadah, dicabut Allah nikmat. Jangan sangka dicabut nikmat itu mobilnya hilang, mobilnya, rumahnya. Bukan itu maksudnya. Makna dicabut nikmat adalah tidak merasakan nikmatnya ibadah. Gara-gara diam melihat perbuatan maksiat. Tapi RT-nya tak peduli Pak Ustaz, ganti RT baru. RW-nya tak peduli Pak Ustaz, ganti RW baru. Musyawarah semuanya. Wa amruhum syura bainahum. Jangan diam. Apakah ada istilah membadalkan haji di Mekah untuk orang yang meninggal? Ada orang pergi haji, lalu kata dia, labbaik Allahumma subrumah. Aku menghajikan subrumah. Kata Nabi, subrumah itu siapa? Subrumah kok dun sana ambung. Saudara saya ya Rasulullah. Kau hajikan subrumah? Iya. Kau sudah haji atau belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Inilah dalil boleh menghajikan orang lain dengan syarat orang itu sudah haji. Jadi kalau nanti kalian udah haji, dapat kesempatan haji kedua, haji pertama pakai duit kalian sendiri. Amin. Haji kedua ini macam-macam. Ada namanya haji abidin atas biaya dinas.
Ada namanya Haji Mansur, halaman rumah kena gusur. Mohon maaf Pak Mansur. Nah, berangkat. Waktu haji kedua tuh, hajikanlah. Ayah kalian belum haji, hajikan dia. Mak kalian belum haji, hajikan dia. Ada saudara belum haji, hajikan dia. Dengan syarat orangnya sudah mimdatema taya bawati. Kalau masih hidup tak bisa. Tapi katanya dalam hadis tuh ada orang hidup dihajikan, ada. Ayahnya ini kalau naik atas onta jatuh. Asal didudukkan di atas onta jatuh. Kenapa? Karena kalau duduk di atas onta tuh tulang belakang mesti berdiri. Ayahnya tak bisa lagi. Tak bisa dia duduk, maka boleh dihajikan. Di Indonesia, kalau ada orang tak bisa duduk, tetap bisa pergi haji. Kenapa? Karena naik pesawat bisa duduk terlentang. Sampai ke sana, tawafnya didorong. Sa'inya dorong pakai kursi. Wukufnya dibawa pakai ambulan, bukakan pintu. Cuman orang kadang kalau umurnya udah terlampau 80, 90, macam-macam pikir. Walaupun badannya sehat, badan sehat, sampai ke atas pesawat, minta turun pula ke pramugari. Mau kemana Pak? Ayam belum makan. Sampai di Madinah diwawancarai orang, tanya tetangganya, rupanya dia tak punya ayam. Nah, jadi memang pikirannya macam-macam. Memang umur-umur segitu lagi lucu-lucunya. Apa yang selalu kita lakukan waktu muda, itulah yang akan datang ke pikiran kita. Kenapa Bapak teringat ayam? Karena yang selalu dia lakukan, nasi ayam. Apa yang selalu antum lakukan, itulah yang akan datang waktu tua-tua nanti. Ada orang stroke. Stroke pertama, error. Stroke kedua, hang. Hilang semuanya. Anaknya pun datang ditanya, kau siapa? Sampai suatu hari, datang jamaah kita. Kawan konco. Jamaah ini cerita ke saya. Datang jamaah ini menjenguk dia. Tahu apa kata dia ke kawannya? Saya mau menceritakannya pun segan, tapi karena ini tak nyebut nama. Ke kawan ini, tua udah hampir 80. Ke kawan ini kata dia, itu selalu kerja dia dulu. Antum hati-hati lah. Jangan sampai antum tua, umur 80 datang kawan jenguk. Apa ulah antum dulu di kos-kosan itu? Ya tak sadar lagi. Nyaman tu datang ke saya. Aku Pak Ustaz terkejut kali ini Pak Ustaz. Itulah pula dimintanya aku Pak Ustaz. Waspada. Tapi antum yang suka mengaji ini nanti kalau udah tua, pas datang kawan antum, yang antum tanya, masih ada pengajian Riyadhus Shalihin? Antum bilang, Ustaz Somad udah 50 tahun mati. Saya menjenguk orang tua umurnya 95 di rumah sakit Arifin Ahmad ke atas. Tak bisa lagi masuk jarum suntik karena kulitnya udah lembut macam tisu. Terbaring aja. Datang anaknya. Mak, kata dia, kau siapa? Tak ingat dia. Terus dibilangnya, ini mak, ku bawa Ustaz Somad. Siapa? Ustaz Somad. Dibisikkannya ke anak. Sedekah. Saya terkejut. Kenapa dia bilang sedekah, Pak? Karena omak saya ini orang tarekat Naqsabandiyah. Orang tarekat setiap jumpa khalifah sama mursyid sedekah. Dari muda sedekah. Jadi dia tahu asal ustaz. Apa yang selalu kalian lakukan, itu yang datang waktu tua nanti. Kalian nanti kalau sampai umur 80, 90, datang kawannya yang masih hidup menjenguk, kalian akan tanya, masih ada Riyadhus Shalihin? Allahu Akbar. Allah bisa karena biasa. Dari kecil lonjak-lonjak, udah besar cuma bawa, udah tua, berubah tidak. Jadi kita ini sekarang sedang membiasakan. Maka saya senang sekali pengajian Rabu subuh ini. Kenapa? Yang datang nih banyak anak-anak muda. Yang tua tak ngaji tak apa, mereka itu udah mau mati semua tuh. Bapak-bapak yang tua ini, yang datang ini, bapak sebenarnya tidak tua. Bapak adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Karena tua itu bukan umur, tua itu kan masalah rasa kan. Saya kok ditanya anak, umur berapa Pak Ustaz? Tergantung.
Kadang-kadang 25. Umur itu rasa, bukan tua. Banyak anak muda yang bawaannya mau mati. Aku Pak Ustaz suntuk kali, mati aja kau. Bagaimana kalau mau buat semak Pekanbaru aja. Buat semak rimba panjang aja. Ada guna kau hidup. Buat macet Seberantas saja. Apakah sah pernikahan jika pria memberi mahar ternyata 50% jumlah mahar tersebut adalah milik orang lain dan istri dipaksa mengembalikan mahar tersebut, Pak Ustadz? Maka kasus yang 50% itu berarti kasusnya utang yang mesti dibayar. Karena mahar itu sahha bai'uhu. Kalau sah dia dijual, ada harganya, ada nilainya, sah dia jadi mahar. Maka kalau bisa nikah itu menikah dengan barang yang bisa dijual. Karena tujuannya nanti saat terjadi sesuatu di rumah tangga bisa dijual untuk sebagai modal. Nah, maka kalian yang gadis-gadis yang belum nikah, yang lajang-lajang belum nikah, waktu nikah nanti maharnya kalian kasih sesuatu yang nanti bisa dijual. Aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Kalaupun mau ditambah telekung, mukot. Jangan nikah pakai telekung. Nikah tahun 80. Sekarang telekungnya lalat tinggal. Tapi yang mudah nyamblak diulang gara-gara ini. Nikahnya tetap sah. Yang nikah dengan seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran, sah. Kalau masalah sah tak sah. Sedangkan menikah dengan mengajarkan Quran pun sah. Aku nikah, kata Nabi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Waktu Nabi sedang mengajar, datang seorang laki-laki. Waktu Nabi sedang mengajar, berdiri seorang perempuan. Wahabtu laka nafsi, kata dia. Di depan Nabi, depan orang banyak. Wahabtu laka nafsi. I give myself for you. Kuberikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi tak ada komen. Nabi terus saja ngajar. Lama-lama tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau tak mau, untuk aku aja langsung. Kata Nabi, iltamis wala khataman min adidin. Balik ke rumah, cari cincin besi. Kau punya untuk mahar. Balik dia ke rumah, cari-carinya, tak ada ya Rasul. Cincin besi ada. Cincin besi pun tak ada ya Rasul. Maka dari sekarang antum siapkan cincin besi. Mana tahu kan? Ya tahu pas pengajian saya tegak orang. Nah, waktu itu saya tanya, ada cincin besi? Ada. Nikahkan langsung. Tapi tentu saya pun dulu pikir juga, saya dulu kan. Cincin besi tak ada, cari lagi. Kata dia ada kain ya Rasulullah. Berapa kain kau? 1. Kau jadikan mahar untuk binimu? Iya. Nanti kalau kain ini dipakai bini kau pakai apa? Dia diam, dia malu. Habis itu dia pun pergi. Pas dia pergi itu dipanggil Nabi. Sini. Kata Nabi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikah. Kau ada hafal Quran? Ada ya Rasulullah. Itu pun tak pula semua. Surat kada, surat ini. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan kau sama dia dengan mengajarkan Al-Quran. Langsung di situ sah. Tak ada pakai pacaran, tunangan, khidbah, ta'aruf, kelamaan. Gas langsung. To the point. Itulah dalil boleh mengajarkan Quran. Tapi hukum aslinya, mahar itu sesuatu yang bisa dijual. Kalau ternyata setelah nikah, rupanya dia utang, maka berarti nikahnya tetap sah, tapi dia, ini kan utangnya bukan utang si perempuan. Utang si laki-laki ini, mesti dia lunasi, dia yang wajib melunasinya. Setelah mahar itu dikasih, sekarang mahar itu punya suami atau punya istri? Punya istri. Maka utangnya itu adalah utang si suami kepada istri. Apa hukum memfitnah setan, Pak Ustaz? Apa kata dia hukum memfitnah setan? Perbuatan yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh setan, dibenci oleh iblis. Memperkosa anak setan. Ada perbuatan yang dibenci Allah. Salat, zina. Ada perbuatan yang dibenci oleh setan.
sholat, ngaji. Setan pembenci, Allah pun benci juga. Tapi setan tak bisa difitnah. Karena perbuatannya semua jahat. Bagaimana mau memfitnah setan? Itu siang itu tak baik itu. Itu fitnah pada orang beriman. Karena orang beriman baik. Setan tak ada baik. Jadi tidak ada memfitnah setan. Jadi yang membuat pertanyaan ini kurang cerdas. Kalau antum mau menjebak saya, cari yang agak ribet sedikit. Kalau yang begini-begini, tidak bisa memfitnah setan, karena fitnah itu artinya tuhmah, tuduhan tanpa bukti. Menuduh orang baik berbuat jahat. Setan memang jahat. Tapi dia udah baik Pak Ustaz, berarti setan hijrah. Bisa setan berhijrah. Aisyah cemburu. Sayyidatuna Aisyah cemburu. Lalu kata Nabi, "Aghirti Aisyah." Kau cemburu Aisyah? Kata Nabi, "Iya, aku cemburu ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Kamu diganggu setan." Kata Aisyah, "Awa ma'aya syaitan?" Apakah aku ini ada setannya? Kata Nabi, "Na'am." "Hal ma'akuli insan syaitan?" Apakah setiap manusia ini ada setannya? Iya. Aku ada setanku, kamu ada setanmu. Itulah yang disebut dengan jin qarin. Jin qarin. Waktu kita lahir, dia ikut mendampingi, di cucuknya pusat kita itu, maka anak lahir. Lahir. Jadi waktu lahir itu menangis, itu cucuk setan. Kata Aisyah, "Bersama aku ada setan?" Iya. "Semua manusia ini ada setannya?" Iya. "Ma'aka setan?" Tengok cerdasnya Aisyah. "Aku manusia, sama aku ada setan." Ya. "Engkau kan manusia juga ya Rasulullah. Berarti samamu ada setan." Kata Nabi, "Walakinnallaha a'anani fa aslama." Jin yang ikut sama aku itu ditolong Allah, dia masuk Islam. Itulah dalil setan hijrah. Tapi antum jangan berpikir mau menghijrahkan setan antum. Ustaz, boleh nanya? Ya, gimana cara setan saya ini bisa login? Kalau aja tak logout udah alhamdulillah. Karena setan itu dua. Syayatinal insi wal jin. Ada yang dari kalangan manusia, ada yang dari kalangan jin. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan dari kalangan jin tidak bisa antum fitnah. Fitnah maksudnya di sini adalah tuhmah, tuduhan jelek. Karena mereka melakukan perbuatan jelek. Perbuatan antum ke mereka itu adalah ibtalul batil. Menunjukkan orang yang batil bahwa dia batil. Antum ngasih tahu, itu yang ada gambarnya di baleho itu penjahat. Apakah itu fitnah? Tidak. Karena antum sudah ngasih tahu, jangan coblos dia. Karena dia penjahat. Tapi tak boleh diposting. Nanti antum kena pasal IT, pencemaran nama baik. Bisa masuk penjara. Tapi kalau antum diam, orang batil akan merajalela. Saking banyaknya gambar orang batil, yang betul disangka batil, yang batil disangka betul, betul, sangka batil, sangka betul. Gara-gara orang batil ngomong, orang betul diam. Akhirnya yang betul disangka batil, yang batil disangka, makanya ngomong, speak up. Seorang peserta kurban, apa saja yang dilarang dilakukan menjelang pemotongan kurban? Dari tanggal 1 ke tanggal 10. Saya mau berkurban nih. Tanggal 1 tuh saya sudah beli kambing, saya bawa ke rumah. Kambing saya itu, ini kalau mau ikut sunnah-sunnahnya betul. Kambing saya itu saya tambat dekat rumah, saya kasih makan. Saya kasih minum. Lalu kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya tidak memotong kuku dan tak memotong bulu, tak mencukur kumis, tak memotong jenggot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebaiknya berpuasa. Kalau tak bisa puasa tiap hari, ambil Senin Kamisnya. Puncak puasanya tanggal 9. Hari Arafah. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tanggal 10 pagi, kasih makan kambing tadi, kasih minum. Habis itu sholat Idul Adha. Balik sholat Idul Adha, baringkan kambing tadi sisi kirinya,
Sisi kirinya menghadap ke arah kiblat, kiblat sana, sini kepala kambing, sisi kiri kambing. Lalu kemudian asah pisau tak boleh depan mata kambing. Makanya sebagian orang menutup mata kambing. Falyurih dzabihatahu, buat dia tenang. Tajamkan pisaunya. Setelah itu potong dia. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Abdul Somad. Setelah itu belah kambing tadi, diambil hatinya, cuci. Jangan nanti kalian jadi panitia ambil daging tusuk langsung masak, najis, darah najis, tak boleh. Cuci dulu, basuh. Setelah basuh, percikkan air jeruk, kasih garam, bakar. Habis itu antum makan. Itulah makanan pertama tanggal 10 Zulhijjah. Kalau Idul Fitri, pagi makan dulu baru sembahyang. Kalau Idul Adha, pagi itu tak ada masuk apa-apa. Makanan yang pertama adalah hati hewan kurban. Ini kalau mau ikut sunnah dari A sampai Z. Fakulu minha, makan daging, makan hatinya sedikit. Untuk apa? Lit tabarruk, untuk ngambil barokah. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir, bagikan ke fakir miskin. Semuanya the best. Tapi kalau mau sulusan, ambil sepertiga. Ambil sepertiga, letakkan di rumah. Sepertiga jiran tetangga, sepertiga fakir miskin. Begitu aslinya kurban. Ini yang tak dilakukan orang sekarang. Orang sekarang tak pernah ngasih makan kambing, tak pernah nengok kambing, tak pernah megang kambing, tak pernah motong kambing, tak pernah makan kambing. Kurbannya hanya online. Tetap dapat pahala, tapi sunnah-sunnahnya, kalau mau sunnah-sunnah, mudah-mudahan nanti panjang umur, sehat badan, kita bisa melakukan ini, insya Allah. Hal apa saja yang dianjurkan? Udah kuceritakan tadi itu dari A sampai Z. Setelah tanggal 10 itu, barulah dia motong kukunya balik, merapikan rambutnya, kumisnya, jenggotnya balik. Apa hikmahnya? Setelah menyembelih hewan kurban, kita pun fresh kembali baru. Kuku baru, rambut baru, semangat baru. Bini tetap lama. Bagaimana kalau seorang perempuan mengikuti pertandingan bela diri? Bagus. Perempuan sekarang bagus ikut bela diri. Karena sekarang banyak pelecehan seksual. Laki pun KDRT. Nah, jadi kalau kalian ikut bela diri, silat, taekwondo, judo, agak besar sedikit, sumo. Ikut. Tahu ke tempeleng nanti? Silat, main gak? Bagus. Tapi tetap menjaga. Rambut tutup. Pakaiannya longgar. Kalau dia ikut silat, insya Allah pakaiannya longgar. Kalau bersilat, perempuan sama perempuan. Yang pula sama laki-laki. Nanti banyak, aku sama itu aja. Karena pas latihan, kadang gabung sama laki-laki. Enggak, bedakan. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Daripada kalian olahraga fitness di tempat senam, daripada kalian di senam pagi. Hari apa di kantor-kantor tuh? Hari Kamis pagi, semua pakai celana sempit, apa gitu segala macam. Bukan main, rasanya udah berkeringat. Habis itu makan ketupek gulai paku 3 mangkuk. Kalori hilang setengah mangkuk, tambah 2 setengah mangkuk. Apa itu? Dosa, maksiat. Nah, bagus. Masukkan anak-anak kita ke silat. Tapi tempatnya aman, pelatihnya perempuan, tak campur aduk laki-laki perempuan. Pakai jilbab, bajunya longgar. Kalau dia baju, tidak ada olahraga bela diri yang sempit, tak ada. Judo, longgar. Pencak silat, longgar. Yang sempit-sempit itu voli. Renang. Renang tak baju sama sekali. Apalah tulisannya.